Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, mengambil langkah hukum terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama dirinya. Usai melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Beator Suryadi. Paiman datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan awal sebagai pelapor dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong hingga dugaan pemerasan. Penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Sedangkan yang terlapor adalah Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Bitor. Nah, tentunya laporan ini terpaksa kami lakukan karena teman-teman sedulur Jokowi di daerah-daerah itu sudah melakukan aksi ya, termasuk di Polda saat demo kemarin Pak Kapolda, Pak Kapolda menemui. Nah, kami selaku orang yang yang dirugikan mengambil langkah ini agar tidak terjadi kegaduhan, maka kami melaporkan mereka ke jalur hukum. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan pelapor dugaan penghasutan buntut tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kita sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Denny Joshua di Polda Metro Jaya. Renata, apa saja yang didalami penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan pelapor hari ini? Renata. Iya, kalau pemeriksaan terhadap Freddy dan Damanik, Waketum Projo, Cynthia dan juga saudara, ini ada 42 pertanyaan untuk mendalami terkait dengan apa benar beberapa pihak ini melakukan tindak pidana yang sudah masuk dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Lebih lengkapnya mengenai apa-apa saja pertanyaan dari penyidik, langsung saja kita tanyakan kepada Freddy Damanik selaku Waketum Projo. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak. Oke, Bang Freddy mungkin bisa dijelaskan nih, apa saja tadi yang didalami dari 42 pertanyaan itu? Ya, jadi yang di awal-awal standar lah ya, itu tentang identitas, sehat jasmani, dan segala macam. Kalau tentang substansi, tentunya yang berkaitan dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami langsung sehubungan dengan laporan perkara Pak Jokowi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu fitnah pencemaran nama baik dan ITE. Nah, saya kebetulan ada ya peristiwa di mana saya berhubungan langsung dengan para yang terduga telah melakukan tindak pidana, misalnya Roy Suryo, Tifa, Rismon. Saya ada di dalam satu acara dengan mereka. Kemudian saya juga ditanya tentang video-video lain yang saya ketahui juga yang ada misalnya di YouTube ya dan media sosial lainnya, yang tentunya yang di dalam video itu intinya mereka mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, termasuk juga skripsinya palsu. Itulah yang digali oleh penyidik. Saya dikonfirmasi itu benar tidak saya yang di video itu, ya benar tidak itu saya satu forum dengan mereka tadi yang saya sebut nama-namanya tadi, apa yang mereka katakan, ya apa yang saya katakan. Nah, itulah yang digali oleh penyidik. Sehubungan dengan itu semualah. Oke, hari ini cukup dengan saksi pelapor saja atau sebenarnya ada peluang mungkin nanti polisi akan mendatangkan saksi terlapor dan melakukan konfrontasi gitu, Bang? Ya, saya rasa penyidik sangat profesional ya. Jadi yang saya tahu hari ini memang hari ini hari pertama setelah dinaikin dalam status penyidikan. Hari ini saksi-saksi maupun dari pelapor hari ini diperiksa. Cuman berapa orang saya tuh kurang tahu persis, mungkin ada sekitar 7 yang diundang, cuman yang konfirmasi hadir saya nggak tahu yang diperiksa berapa orang. Nah, tentunya biasanya kebiasaan penyidik selesai dulu ini dari pihak pelapor, tapi nanti sambil berjalan bisa juga ahli diperiksa, bisa juga dari lembaga-lembaga terkait. Ini kalau nggak salah saya ada 10 misalnya UGM, KPU, segala macam. Ya, kalau ahli misalnya ada dari BRIN, ada Dewan Pers, dan lain-lain lah. Nah,
biasanya yang para terduga ya yang melakukan ini biasanya nanti terakhir-terakhir mereka. Ya mungkin let's say awal-awal bulan lah ya, awal-awal bulan depan mungkin mereka itu diperiksa. Biasanya sebagai saksi dulu diperiksa. Terima kasih banyak Bang Freddy. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan itu dia Cynthia wawancara kami bersama dengan Freddy Damanik. Jadi memang tadi yang ditanyakan oleh penyidik ini seputar konfirmasi terhadap Freddy Damanik mengenai kehadirannya di dalam beberapa forum gitu dan sempat berinteraksi juga dengan beberapa nama. Sejauh ini memang terlapor ada 4, kemudian di media kemudian sempat berkembang gitu, ada 12 nama. Ini juga yang tadi sempat kami tanyakan kepada Freddy Damanik bagaimana tanggapannya mengenai kemudian ini ada 12 nama yang berkembang. Salah satunya Abraham Samad, memang tadi sempat saya tanyakan itu mengenai keterlibatannya sebagai podcaster di dalam suatu podcast. Ini yang tentu juga masih akan didalami, peluang untuk memanggil saksi-saksi lain baik itu dari pelapor maupun terlapor. Cynthia. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.